Bismillahirrahmanirrahim. Wa inkishaful aurati amdan. Hal-hal yang membatalkan sholat selanjutnya adalah terbukanya aurat dengan sengaja. Jadi amdan dengan sengaja itu menjadi ketentuan. Fa in kasyafaha ar-rihu fasataruha fil hali lam tabtul sholatuhu. Apabila angin meniup sehingga membuka aurat, kemudian segera ditutupi, fil hali itu maksudnya berarti segera, maka tidak batal sholatnya. Nah ini pengecualian dari ingkisyaful aurati amdan tadi, karena angin itu ya tidak disengaja berarti. Kalau sengaja dibuka meskipun sebentar itu langsung batal. Tapi kalau tidak sengaja, misal ada angin berhembus meniup kencang terus membuka aurat tapi segera ditutup, maka sholatnya tidak batal. Wa taghyirun niyati, dan yang membatalkan sholat selanjutnya adalah berubahnya niat. Ka'ayan wiya al-khuruja minas sholati, seperti niat keluar dari sholat itu batal. Atau ragu-ragu itu juga sudah batal. Ragu-ragu tentang keluar dari sholat, misal di tengah sholat hujan sementara dia punya jemuran, terus ketika hujan dia ragu, sholatnya ini dibatalkan atau terus dibatalkan, mau menghindarkan hujan. Nah itu ketika ragu-ragu semacam itu sudah batal. Nanti tidak boleh, sudah batal dan hukumnya haram memutus kalau sholatnya itu sholat fardu. Kalau sholatnya sholat sunnah itu tidak wajib. Tapi kalau sholatnya fardu itu tidak boleh dibatalkan. Itu taghyirun niyah, membatalkan sholat ataupun ragu-ragu tentang batalnya sholat itu sudah batal. Wastidbarul kiblati ka'ayaj'alaha khalfa dhuhrihi, dan juga membatalkan sholat yaitu membelakangi kiblat, seperti sholat menghadap ke belakang. Itu membatalkan sholat. Kalau ketika berdiri yang wajib menghadap kiblat itu dadanya, berarti dada itu harus menghadap kiblat. Kok dada dipalingkan dari arah kiblat, itu hukumnya batal sholatnya. Wal aklu wasyurubu, makan dan minum, kathiran kana al makulu wal masyrubu au qalilan, yang dimakan baik itu sedikit ataupun banyak itu sudah membatalkan sholat. Ini ya seperti kemarin, nanti berbeda dengan puasa. Kalau puasa makan baik sedikit maupun banyak tidak batal, tapi kalau sholat makan sedikit ataupun banyak itu tetap batal. Meskipun lupa, keadaan lupa. Kalau yang di sini di sini nggak ada penjelasan lupa dan sengaja. Pokoknya makan, ada makanan atau minuman yang masuk dalam tenggorokan meskipun sedikit itu membatalkan sholat. Kalau di sini keterangannya semacam itu. Masuknya makanan atau minuman itu membatalkan sholat. Kecuali yang tidak membatalkan sholat itu adalah ayyakuna asyakhsu fi hadis surati jahilan tahrima dzalika. Kecuali seseorang yang sholat dalam kasus makan minum ini, dalam kasus masuknya makanan atau minuman ke dalam ke tenggorokan, itu tidak mengetahui hukum haramnya. Tidak mengetahui hukum haram ini yang masih uzur ada dua keadaan. Biasanya yang disebutkan adalah
baru masuk Islam atau bertempat di tempat yang jauh dari ulama. Kalau untuk kita yang banyak orang alim sudah Islam sejak lahir, sejak dulu, itu tidak ada namanya jahilan tahrima dzalik. Kalau tidak tahu hukum ya karena sembrono tidak belajar, itu tidak termasuk udzur. Itu sembrono namanya. Yang masih dianggap udzur, yang tidak membatalkan sholat, itu ketika tidak mengetahui keharaman makan minum, namun karena tidak tahu, dan tidak tahunya memang masih dianggap udzur, seperti baru masuk Islam atau jauh dari ulama. Wal kohkohatu, selanjutnya adalah kohkohah. Wa minhum man yu'abbiru anha biddohki. Di antara ulama ada yang menyebutkan dengan istilah ad-dohki atau tertawa. Maksudnya adalah kohkohah adalah tertawa di dalam sholat, itu bisa membatalkan sholat. Jadi sholat dilarang tertawa. Bahkan menangis juga sama. Menangis itu nanti kalau ada huruf yang ada suaranya, nangis ada suaranya, itu nanti juga sama bisa membatalkan sholat. Waridatu, selanjutnya yang membatalkan sholat adalah murtad, atau maksudnya riddah adalah keluar dari Islam. Wahya qat'ul islami biqaulin aw fi'lin, memutus Islam, memutus keislaman dengan ucapan atau tindakan. Tindakan atau fi'lin, contoh tindakan itu ketika sujud kepada benda, sujud kepada selain Allah, intinya itu menyebabkan murtad fi'li, murtad tindakan. Misal ketika sujud sholat, ketika sujud diniati sujud kepada benda yang ada di depannya, nah itu kufur itu. Karena sujud di dalam sholat itu memang sujud kepada Allah. Sujudnya kepada Allah, sujudnya memang perintah gerakan sholat semacam itu. Kalau niat sujud kepada selain Allah, berarti hukumnya murtad. Atau kalau tidak niat sujud, niat apa? Misal seperti olahraga atau senam atau yang bagaimana, meletakkan jidat ke tempat, ke tanah. Kalau tidak diniati sujud ya tidak menyebabkan murtad. Yang menyebabkan murtad itu memang sengaja sujud, sengaja menghormat kepada selain Allah. Itu adalah qat'ul Islam sing fi'li, yang berupa tindakan. Yang kalau yang ucapan ya setiap ucapan yang bisa mengeluarkan dari Islam. Wallahu a'lam.